Pemirsa, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik. Top Topik pertama, pemirsa, ratusan warga korban bencana tanah bergerak menjalani awal Ramadan di lokasi pengungsian. Meski dalam keterbatasan, warga tetap khusyuk menjalani ibadah puasa. Suasana Ramadan terasa berbeda di lokasi pengungsian korban tanah bergerak Desa Padasari, Kecamatan Padasari, Kabupaten Tegal. Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat warga untuk menjalankan ibadah Ramadan. Sejumlah pengungsi nampak menyiapkan makanan sederhana untuk berbuka dan sahur dari bantuan pemerintah dan relawan. Hal yang sama juga terlihat di posko-posko dapur umum dan posko logistik. Relawan dapur umum menyiapkan kebutuhan pengungsi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait memastikan kebutuhan dasar pengungsi selama Ramadan tetap terpenuhi. Hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di pengungsian sambil menunggu kepastian relokasi ke tempat yang lebih aman. Telah mendirikan tenda untuk musyawarah darurat ya. Kemudian kita penambahan kemarin pakai WC portable, kita sudah membuat MCK yang semi permanen dan ada sakitanya itu lebih ke sanitasi dan lingkungan lebih sehat lagi seperti itu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah guna memastikan masyarakat terdampak tetap mendapat perhatian dan solusi cepat. Dalam tinjauannya di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi bersama yang turut dihadiri pemerintah daerah, TNI Polri, serta instansi terkait. Sejumlah persoalan yang dihadapi warga terdampak dibahas, mulai dari status hunian, lokasi pengungsian, hingga kejelasan rencana penanganan ke depan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan 900 unit hunian sementara. Namun karena keterbatasan lahan, pembangunan dilakukan secara bertahap dan sebagian bersifat mandiri dengan dukungan pemerintah desa. Selain hunian sementara, warga juga diberikan opsi bantuan dana pengungsian atau sewa rumah bagi yang memilih keluar dari lokasi pengungsian. Untuk jangka panjang, BNPB menegaskan relokasi menjadi solusi utama bencana tanah bergerak berdasarkan kajian Badan Geologi agar wilayah rawan direhabilitasi dan tidak lagi dihuni demi keselamatan masyarakat. Ya, jadi semuanya ditinjau di lapangan, tidak semuanya bisa dibangun di satu titik. Jadi yang sementara dibangun sekitar 500 ya, masih kurang 400. Tadinya Pak Bupati bingung cari tempat yang satu hamparan, tetapi setelah dijelaskan bahwa Huntara juga bisa mandiri, bisa dalam bentuk satu-satu atau 10 atau 5 begitu, tidak harus dalam satu hamparan. Maka kemudian dari para kepala desa ini akan menyiapkan lahan-lahan untuk Huntara. Selanjutnya ke top topik kedua. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyambut baik pagu anggaran pemulihan pasca bencana di Sumatera senilai 70 triliun rupiah yang disiapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 provinsi terdampak. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilza, menyebut alokasi yang disiapkan pemerintah perlu dihitung dan disesuaikan secara cermat agar tepat sasaran. Berdasarkan perhitungan Bappenas, kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera mencapai 56,3 triliun rupiah selama 3 tahun. Dana tersebut terdiri dari 2.108 kegiatan yang selaras dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 53 kabupaten kota berdasarkan SK masing-masing gubernur dan rencana aksi 32 kementerian lembaga. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk 3 provinsi, yaitu Aceh sebesar 45,83 triliun rupiah, Sumatera Utara 2,11 triliun rupiah, dan Sumatera Barat 8,38 triliun rupiah. Ya, kalau dana siap pakai ya silakan saja. Itu kan dana darurat soalnya. Apapun harus bisa dipenuhi di situ. Dalam konteks darurat nih. Jadi nggak ada kata tidak, harus ada kalau itu. Cuman kalau dana rehab rekon ini yang betul-betul kita ya dengan teman-teman daerah, dengan teman-teman semua lah ya, kita betul harus lihat betul realnya seperti apa sehingga nanti kebutuhan pendanaannya itu benar-benar ya sesuai dengan fakta yang ada. Yaitu yang didanai nanti. Nah, itu yang 56 setidaknya tahap awal ini pertama ini 56 triliun tadi sudah teridentifikasi, sudah terdesahi lah.
Sebagai upaya percepatan pemulihan dampak bencana Sumatera, TNI Angkatan Darat melakukan perbaikan dan pembersihan fasilitas umum seperti sekolah dan jembatan. Personil TNI Angkatan Darat melakukan pemulihan sekolah terdampak bencana Sumatera agar para siswa dapat segera kembali belajar dengan aman. Hingga saat ini dari total 3.046 bangunan sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 2.990 sekolah telah berhasil dibersihkan dan kembali beroperasi. Sementara itu, Satuan Tugas Gul Bencal TNI Angkatan Darat tetap bekerja mempercepat pembangunan jembatan Beli. Pembangunan dilaksanakan di ruas jalur 2 Pacuan Kuda, Desa Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Jembatan Beli ini dibangun untuk menggantikan akses yang terputus. Jalur ini merupakan urat nadi transportasi warga menuju pusat perekonomian, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta lahan pertanian dan perkebunan. "28 kepala keluarga korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh terpaksa harus menjalani ibadah puasa di tenda darurat. Beginilah suasana di tenda pengungsian korban banjir bandang dan tanah longsor yang terletak di Desa Balai Panah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh pada hari pertama puasa. 28 kepala keluarga masih menetap di posko pengungsian atau tenda darurat yang didirikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Mariani, salah seorang pengungsi mengaku mereka terpaksa bertahan di tenda darurat lantaran tidak ingin jauh dari desa karena berkaitan dengan kegiatan rutin sehari-hari seperti mengantar anak sekolah serta aktivitas bekerja. Mariani menambahkan dirinya dan beberapa pengungsi lainnya belum tahu sampai kapan harus bertahan di tenda darurat lantaran hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan hunian tetap lantaran sudah tidak memiliki tanah lagi. Kalau sedih itu memang udah ada dalam di dalam hati kita, kita masih di tenda. Panas, kadang malam pun, kadang ada uga panas, kadang dingin adalah maklumlah kita di tenda ya. Kalau harapan kita kan maksudnya seperti pemerintah diusahakan tanah lah. Kita beralih ke topik yang ketiga. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan perdana Board of Peace yang digelar pada Kamis 19 Februari 2026 akan membahas upaya untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Presiden Prabowo terus berupaya untuk merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina. Prabowo juga menegaskan Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif. Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu dan secara aktif berpartisipasi menciptakan perdamaian dunia. As you know, I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attend an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. Sebelumnya pada Senin 16 Februari, Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Materi Riyad Mansur, di kantor perwakilan Palestina di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Sugiono menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina, yakni komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya solusi dua negara atau two-state solution.
Di dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia mengecam keras pendudukan Israel di tepi barat Palestina karena dinilai melanggar hukum internasional dan menghambat upaya perdamaian jangka panjang. Sugiono menegaskan okupansi Israel di tepi barat tidak memiliki legitimasi menurut hukum internasional dan bertentangan dengan sejumlah resolusi DKPBB, khususnya resolusi 2334. Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, and they systematically shrink the very space for peace. Recent land registration and administrative measures are not routine technical steps. They establish new legal and administrative realities on the ground and consolidate control over occupied land. The work of this Council and the Board of Peace established pursuant to Resolution 2803 must reinforce one another. Peace may have different tracks, but it cannot afford different directions. Approaches that drift away from the United Nations will only weaken credibility and impact. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. As the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. And let this Council act with unity and resolve, not merely to manage the crisis, but to secure the rights and justice for the Palestinian people. I thank you. Pemirsa, Vatikan menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap ini disampaikan Sekretaris Negara Vatikan Pietro Parolin yang menilai pembentukan badan tersebut berpotensi menciptakan struktur tandingan terhadap PBB. Dalam pernyataannya, Parolin menekankan bahwa pada level internasional, khususnya dalam konteks konflik berkepanjangan seperti di Gaza, Palestina, PBB tetap menjadi otoritas utama yang memiliki legitimasi global untuk menangani krisis. Tahta Suci memandang pentingnya pendekatan yang mengedepankan hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menolak bergabung dalam Dewan Perdamaian versi Amerika Serikat tersebut, Vatikan memberi sinyal bahwa penyelesaian konflik dalam hal ini genosida oleh Zionis terhadap Palestina harus tetap berada dalam kerangka multilateral yang mapan. Sejak gencatan senjata diumumkan, Israel tidak pernah berhenti melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan-serangan ini terjadi beberapa hari sebelum pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace pada 19 Februari 2026. Serangan udara Zionis Israel pada hari Ahad 16 Februari membunuh 11 warga Palestina di jalur Gaza. Pesawat-pesawat tempur Zionis Israel melancarkan serangan sejak fajar hingga tengah hari di beberapa wilayah di Gaza, Palestina. Di antaranya di Tel Al-Hawa, satu warga Gaza terbunuh atas nama Sami Al-Dahdoh. Di Bet Lahia, serangan udara Zionis Israel mengakibatkan 3 orang terluka berat. Sementara di Camp Jabalia dan di Khan Yunis, drone Zionis Israel membunuh 10 warga Gaza. Sejak pengumuman gencatan senjata, Zionis Israel terus melakukan pembantaian terhadap warga Gaza. Serangan-serangan ini terjadi beberapa hari sebelum pertemuan perdana Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump atau Board of Peace pada 19 Februari 2026. Pertemuan itu akan dihadiri Menteri Luar Negeri rezim Zionis Israel, sedangkan perwakilan Palestina tidak dilibatkan dalam dewan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza bernilai miliaran dolar Amerika Serikat, serta membahas pasukan stabilisasi yang akan melucuti para pejuang kemerdekaan Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.